ketiga. Sidang yang ketiga masih dalam konteks pemeriksaan para pihak. Satu, pemeriksaan para pihak, yang kedua pun masih pemeriksaan para pihak, yang ketiga ini alhamdulillah ya sudah hadir semua, dan hari ini jam ini nih kita lagi menunggu untuk proses mediasi sebentar lagi. Jadi nanti dikasih kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan secara baik-baik, ya, dikasih kesempatan. Mudah-mudahan doakan semoga para penggugat ya memberikan, artinya hatinya terbuka lah, ya, dengan harapan endingnya kita bisa selesai dengan baik-baik, menyerahkan semua yang memang sudah dikelola oleh Omdik sekolahan alam ini kan bisa diteruskan dengan damai, dengan tenang, supaya ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu harapan kami. Tapi kita nggak tahu nanti, kita masih menunggu seperti apa, tinggal kita tunggu proses selanjutnya. Karena di dalam Perma nomor 1/2016 diatur sebelum proses persidangan masuk ke substansi dikasih kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, dan teori hukum progresif dikedepankan lah, gitu kira-kira ya. Bismillah ya, saya orang yang tidak mengenal hukum, tapi saya orang yang selalu menjalani segala ketertiban yang hukum buat. Saya berharap dari semua orang-orang, bukan hanya saya, tapi yang terlibat masalah apapun, jangan coba-coba main dengan hukum, karena hukum sudah punya aturan. Sekali lagi, saya tidak merasa dirugikan apapun, karena saya tidak memiliki apapun. Yang sedang disengketakan adalah tanah wakaf yang saya dedikasikan untuk semangat belajar, mengaji, menyambungi, menaungi. Jadi andai kalau ada orang ingin bermain dengan hukum, untung-untungan dengan hukum, saya baru tahu dari para lawyer saya bahwa hukum bisa, orang yang dituntut bisa menuntut balik, orang yang dituntut bisa menuntut balik, orang yang digugat bisa menggugat balik. Dan saya baru tahu juga dari banyak yayasan, orang-orang yang peduli kepada anak yatim, banyak anak yatim yang tidak punya rumah dan selalu berpindah dan selalu mengetuk pintu-pintu hati untuk diberikan rumah. Kalau saja saya dituntut, seberapa besar pun nilainya, saya akan menuntut balik, bukan mencari keuntungan. Mudah-mudahan ini adalah jalan terbaik, di mana masalah ini datang dari Allah, kembali lagi kepada hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan dengan acara ini, dengan acara hukum ini, dengan acara persoalan ini, kita bisa memberikan anak yatim dengan hasil gugatan kita balik. Doakan saja Nusantara, mudah-mudahan ini menjadi amanah untuk anak-anak yatim, untuk anak-anak naungan yang tidak punya rumah. Karena sekali lagi, karena Jurang Doang adalah tempat anak yatim piatu, fakir miskin, kaum duafa. Kita punya hati nurani. Kita beda dengan binatang. Binatang lapar, anaknya bisa digigit. Tapi kita punya nurani, punya cahaya di atas cahaya yang berpikir tentang kemaslahatan. Al-Fatihah. Sekali lagi, saya sudah mengikhlaskan kasus ini dan sudah mempercayai kepada lawyer saya tidak punya apa-apa. Jangan sampai kita sudah punya rumah, akhirnya gara-gara kita serakah, kita hilang apa yang kita telah miliki. Itu saja sih. Sekali lagi ini wal asli, saya mengingatkan diri saya sendiri agar senantiasa tidak merasa menjadi pahlawan kesiangan. Anak Jurang Doang dari dulu memang aktif karena Allah. Saya bukan siapa-siapa, saya orang bodoh. Saya hanya punya pertemanan yang banyak, sehingga saya mengundang mereka dengan cuma-cuma agar mereka bisa bermain. Sekali lagi, hadir dua orang pengacara ini juga orang yang menjadi pahlawan pendidikan. Tidak semua saya berpikir mereka ini orang-orang yang duit saja. Karena keliru, ada salah besar kalau saya karena punya uang punya pengacara, keliru besar. Saya hanya punya Allah dan Allah mengirimkan malaikat ini dan tim kami. Itu saja. Saya nggak punya apa-apa. Sekali lagi, nama saya saja cuma diplom. Ya, patut diduga mereka mencoba-coba untuk mengambil ya sesuatu yang saat ini adalah dimiliki oleh Omdik Doang,
dengan bukti-bukti, dengan data-data yang kami miliki seperti yang disampaikan sama rekan saya tadi, kita jelas, kita clear, kita punya sertifikat, kita punya AJB, kita punya kwitansi. Jadi apa yang klien kami miliki atau tempatin saat ini untuk kemaslahatan umat itu dibeli dari jerih payah kantong klien kami sendiri, ya, bukan merampas, bukan mengambil, apalagi ini dibeli hampir 20 tahun lalu, ya. Jadi kemana aja, kalaupun memang mau mengakui ini adalah tanah ahli waris atau para penggugat, kemana aja selama 20 tahun. Jadi saya tekankan sekali lagi, jangan main-main dengan hukum. Tapi apapun itu, kita coba duduk bareng hari ini karena dikasih kesempatan oleh majelis hakim untuk bermediasi. Hasilnya nanti seperti apa, tinggal kita tunggu aja. Mudah-mudahan apapun itu adalah yang terbaik buat klien saya, Om Gandhi. Ya, terima kasih. Oke, penggugat ini mereka mengaku, ya, mereka dari para ahli waris Madikenim. Ada 3 orang. Ya. Jadi mereka ini kan dulu 20 tahun lalu usianya kan berapa? Ya, jadi saya pikir ini mereka mau coba-coba bermain-main, ya, mau coba-coba bermain-main. Jadi janganlah bermain-main dengan hukum. Ya, ini adalah negara hukum. Klien saya pun punya keterbatasan. Selama ini klien saya orang yang tidak mau pusing, tidak mau ribet. Beliau pasrahkan semua kepada Allah dengan bersabar, dengan bertawakal, ya, karena beliau yakin bahwa semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah. Beliau hanya mengharapkan kecintaan dari Allah. Insya Allah dengan cintanya kita kepada Allah dan Allah cinta kepada kita, semua akan berjalan dengan baik dan benar.